teman semua yang ada di sana, sehat-sehat selalu, sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF channel ya. Thank you. Oke, sahabat semuanya, kembali lagi di video kali ini. Breaking news bisa dikatakan ya, bahwa terduga pelaku, ya sampai saat ini belum ada keterangan yang resmi. Abraham Abbas, ya, dari Polda Jawa Barat yang menerangkan bahwa ada terduga pelaku dari yang sudah menjadi DPO dari kasusnya Pindah Cirebon yang tertangkap, yaitu merupakan Peggy alias Peron, yang merupakan, ya bisa dikatakanlah, otak dari kejadian tersebut gitu ya. Namun ya memang banyak harapan dari tertangkapnya terduga pelaku yang sudah jadi DPO selama beberapa hari ini. Banyak harapan dari masyarakat, terutama dari netizen, yang ini menjadi tahap awal terbukanya kasus secara terang benderang, atau kejadian itu secara terang benderang ya. Nah, kasus ini sudah banyak banget menyita perhatian publik. Banyak YouTuber yang mengulas berita ini, banyak sekali hal-hal yang lain, banyak sekali konten kreator lain yang membahas tentang hal ini, dan termasuk gue sendiri. Tapi ya gue bukan di sini bukan pengen ikut tren-tren dan segala macam ya, tapi karena kejadian ini memang sangat menguras air mata ya, sangat menguras sisi kemanusiaan, terutama diri gue sendiri gitu. Ya, dan artinya banyak harapan dari kasus ini akan terjadi perubahan yang mendasar, atau perubahan yang sangat besar ke depan gitu. Namun di balik tertangkapnya terduga pelaku ini yang ternyata berada di Bandung, ya itu yang gue gak sangka gitu ya. Ya, tertangkapnya terduga pelaku ini yang sudah DPO ini, justru para netizen terbagi dua antara yang mempercayai atau yang tidak percaya gitu ya. Mereka yang tidak mempercayai itu adalah, ya, kalau sudah diviralkan baru aja seperti demikian. Baru aja gercep gitu kan. Ya, bahasa Sunda itu gercep, jadi gercep itu gerak cepat lah ya. Baru gerak cepat banget gitu kan ya. Dan ya berarti 8 tahun ini kemana aja? Berarti kan artinya si pelaku itu sudah diketahui sejak lama gitu kan. Tapi kenapa nggak ditangkap dan segala macam? Ada juga yang percaya itu adalah beberapa argumen yang berada dalam asumsi gue itu adalah, yang percaya itu adalah pelaku yang asli, karena memang beberapa hal yang sudah ditemukan bukti memang dicocokkan gitu ya. Dan seperti dari Bang Hotman yang menyatakan bahwa dia memastikan bahwa yang secara prosedur hukum, secara apapun, itu memang benar terduga pelaku gitu. Jadi yang percaya itu adalah karena memang ingin ada titik terangnya dalam kejadian ini, dan yang netizen yang percaya dan demikian dengan asumsi bahwa ya memang polisi itu mudah sekali untuk melacak eh, para pelaku, apalagi apabila informasinya masih berada di Pulau Jawa gitu. Terlebih lagi kalau spesifik ada di Jakarta dan segala macam. Dan ya sekali lagi, ini kekuatan badan intelijen netizen gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan ada juga gue lihat dari jejak backpacker yang memang mengaku Linda, tapi ini keterangannya sangat bertolak belakang, yang mengakui bahwa dia nggak kenal Egi, hanya kenal Eki dan almarhumah dan segala macam, dan segala macamnya. Tapi di sini gue nggak akan menambah asumsi apakah itu benar Linda atau bukan dan segala macam. Gue di sini hanya ingin mengikuti alur-alur yang ada, mengikuti alur-alur yang saat ini sedang diberitakan, dan gue ingin mengasih pandangan gue sendiri kepada kalian khususnya, dan gue ingin memberikan apa yang tanggapan gue mengenai kejadian ini khususnya. Jadi para netizen itu boleh berspekulasi siapa si A si B, dan gue bilang ini kasus ini spektakuler sampai netizen berspekulasi, oh ini orangnya, itu orangnya, dengan alasan A B C D dan segala macam gitu ya.
Ini menurut gue ini artinya banyak orang yang bersimpati atas kejadian ini. Artinya banyak orang yang ingin terlibat untuk menyelesaikan kasus ini. Dan gue bilang itu adalah rasa solidaritas yang luar biasa terhadap sesama manusia, terutama sesama bangsa kalau lebih luas lagi, terutama sesama saudara. Artinya banyak sekali orang yang sekarang sebetulnya di sisi lain menganggap persaudaraan itu sangat penting. Secara tidak, bahkan secara mereka tidak sadari gitu ya. Di balik ya riuh di balik riuhnya netizen, tetapi mereka sebetulnya para netizen itu menyimpan solidaritas yang luar biasa secara tidak disadari sebetulnya. Dengan mereka menginginkan kasus ini diselesaikan, tapi artinya tidak omdo gitu. Artinya mereka pun membantu mungkin gak sih ini, mungkin gak sih itu dan segala macam. Ya akhirnya pihak kepolisian sekarang menangkap terduga pelaku. Dan yang membuat netizen percaya adalah, oh iya, karena memang netizen pun membantu. Jadi artinya mereka sendirilah yang membantu hal secara tidak langsung pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun tidak akan sembarangan untuk menetapkan tersangka ataupun seseorang dalam suatu kejadian gitu kan, seperti itu asumsi. Kalau yang nggak percaya ya, kok bisa segerejap ini? Kenapa nggak dari dulu? Dan banyak sekali kan kasus-kasus yang atau banyak sekali kan kejadian-kejadian yang eh, ya katakanlah ada orang yang apalah gitu ya, ada orang yang sengaja atau salah tangkap, ada orang yang sengaja dijadikan bayaran dan segala macam. Gue nggak mau kesini dulu asumsinya, gue nggak mau terlalu melebar. Tetapi gue berharap memang itu adalah memang benar-benar pelaku yang asli, DPO yang asli, dan gue percaya dengan kerja kepolisian karena memang di Polda Jawa Barat itu pada waktu kasus Subang misalkan akhirnya terungkap juga gitu kan. Meskipun memang pelakunya itu di situ-situ aja. Dan kalaupun memang eh, dari Polda Jabar ini adalah eh, berhasil mengungkapkan kejadian ini, yaitu juga sangat luar biasa. Artinya mereka memang menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya gitu. Dan memang tidak ingin ya nama institusinya tercoreng. Mereka pun ingin bersungguh-sungguh melayani masyarakat. Mereka pun ingin bersungguh-sungguh dalam mengamankan ketertiban di masyarakat. Seperti itu. Adapun yang nggak percaya ya, kembalikan lagi ke asumsi masing-masing, kembalikan lagi ke pikiran dan perkiraannya masing-masing. Yang jelas, semua orang ingin kasus ini dapat terang benderangnya, termasuk beberapa dugaan salah tangkap dan segala macam. Dan memang ini salah satu hikmahnya ya. Ya, gue berharap dari kejadian ini kita pun tidak lagi menganggap negatif soal film Vina Sebelum 7 Hari. Karena di sini hikmahnya luar biasa banget. Di sini dampaknya, di sini atensinya luar biasa banget. Namun nggak mungkin juga kalau semua kejadian harus difilmkan kan gitu ya. Jadi intinya apapun kejadian-kejadian di sekitar kita, ya bisalah kita saling bantu satu sama lain tanpa kita harus diminta. Seperti kita membantu pengungkapan kejadian ini. Siapa yang meminta? Ya gue bilang sih nggak ada, tapi itu timbul dari kesadaran sendiri Pak. Orang-orang yang membantu dan ya kalau dilihat dari sudut pandang agama ya menjadi ganjaran yang luar biasa juga gitu kan. Artinya kita tidak mempersulit meskipun dengan komentar yang mungkin meleset, tetapi kita pun mencari benar atau tidaknya. Semoga apa yang kita temukan, apa yang netizen temukan bisa membantu terutama dari pihak kepolisian kan gitu. Dan pihak kepolisian gue yakin sangat terbantu sekali gitu dalam hal ini. Nah, ya gue bilang apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang telah menangkap salah satu dari 3 DPO terduga pelaku dari kejadian Vina Cirebon. Mudah-mudahan yang lainnya pun bisa mengikuti jejak yang satu ini. Tetap gue himbau kepada kalian semua untuk doanya untuk kedua almarhum dan almarhumah agar kita terus-menerus bisa mengirimkan doa kepada mereka dan juga kasus-kasus lainnya yang belum terungkap. Semoga
cepat terungkap juga. Seperti dikatakan Pak Benny Mamonto ya, Ketua Harian Kompolnas itu menyatakan ya karena seperti yang gue bilang juga di video sebelumnya, polisi juga manusia punya keterbatasan. Dan begitu juga Pak Benny Mamonto, Ketua Harian Kompolnas menyatakan, jadi ketika belum selesai penyidikan satu kasus, ada lagi kasus yang baru, maka skala prioritasnya itu menurun. Artinya gini, misalkan contoh ya, dari dulu misalkan kasus ini atau kejadian ini di sedang dalam kasus penyelidikan, ya. Ternyata ada kasus baru nih. Oh ya udah berarti yang harus didahulukan adalah kasus yang baru ini. Yang kasus yang satu ini maka nanti bukan dibiarkan tetapi ini kita dahulukan, tapi yang ini tetap berjalan gitu ya. Seperti itu, terus mengikuti seperti itu. Dan ya karena memang sekali lagi mereka juga manusia. Namun ya kita atau netizen yang sudah membantu kepolisian itu sangat luar biasa. Kerja kepolisian sudah sangat luar biasa. Dan semoga seperti gue harapan lainnya adalah semoga ini adalah bisa menjadi titik balik ya, titik balik dari perbaikan-perbaikan yang harus memang diperbaiki atau dari hal-hal yang harus diperbaiki bagi institusi itu sendiri atau bahkan memang tidak ada hukum yang sempurna ya karena hukum itu buatan manusia, tetapi setidaknya dari kejadian ini belajar bagaimana untuk ibaratnya memberikan suatu kepastian hukum yang lebih jelas kepada masyarakat luas. Dan buat gue, sebagus-bagus suatu hukum, ya kembali lagi kepada yang menjalankannya dalam artian, kalau masyarakatnya pun kalau masyarakatnya pun tidak mematuhi hukum, ya sebagus-bagusnya hukum, ya tetap saja akan nggak bagus juga. Gitu. Tetapi kalau sesederhana-sederhananya hukum, kalau masyarakatnya memang sudah luar biasa, katakanlah kualitas SDM-nya, ya bagus-bagus aja gitu kan. Dan itu terlihatlah dari beberapa penetapan dari negara lain, dari negara Eropa misalkan gitu. Dan itu kembali kepada diri kita sendiri kalau berkaitan dengan bagaimana berjalannya hukum ya. Tapi yang jelas kewajiban negara adalah memberikan kepastian hukum seadil-adilnya. Nah, sekali lagi selamat untuk terutama bagi Polda Jawa Barat dan umumnya kepada seluruh kepolisian yang telah bertugas dan sudah berusaha untuk mengungkap kejadian ini. Ya, semoga ini menjadi titik balik untuk perbaikan-perbaikan, untuk pelayanan yang lebih baik atau untuk institusi yang lebih baik ke depannya. Dan semoga pula kasus ini cepat terungkap sejelas-jelasnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selain diberi kesabaran, selain diberi ketabahan, tetapi juga diberikan pencerahan bagaimana kelanjutan atau bagaimana penjelasan dari kasus yang menimpa mereka. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.